Shalom, damai sejahtera bagi saudara-saudari jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saat ini saya hendak membawa kita dalam satu perenungan yang didasarkan dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur atas setiap penyertaan dan tuntunan Tuhan yang boleh kami rasakan tidak jemu-jemu setiap hari dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyediakan waktu kami untuk membaca dan juga merenungkan sabda firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami, biarlah Engkau memberkati setiap firman yang akan kami dengarkan dan yang akan kami renungkan, sehingga setiap firman-Mu ini dapat kami lakukan dan dapat berakar, bertumbuh serta berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca bersama Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-12 di bawah judul perikop Kemerdekaan Kristen. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop atau judul yang dibawakan bagi kita pada saat ini berbunyi tentang kemerdekaan Kristen. Apa itu kemerdekaan? Apa itu merdeka? Bapak Ibu saudara-saudari, saat kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita membuka kata merdeka, setidaknya ada 3 arti di sana. Yang pertama, merdeka berarti bebas. Bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan. Yang kedua, merdeka itu berarti tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Yang ketiga, merdeka berarti tidak terikat dan tidak bergantung. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Galatia merupakan surat yang ditulis oleh Paulus untuk meyakinkan jemaat di Galatia bahwa ia benar adalah Rasul Yesus Kristus. Tetapi pertama-tama surat ini ditulis untuk memberikan pandangan yang benar tentang kebenaran Injil yang diberitakan Paulus terkait kontroversi ataupun perdebatan serta pertentangan di tengah jemaat akibat pengajaran yang sesat. Sebelumnya Paulus telah mengunjungi jemaat ini dan memberitakan Injil Kristus kepada mereka. Namun dengan segera ketika Paulus pergi dari situ, mereka berbalik kepada Injil lain yang diberitakan untuk mengacaukan iman kepada Kristus yang telah terbentuk dalam persekutuan. Paulus menyebut pemberita palsu dengan sebutan pengacau. Pengacau itu menekankan bahwa kaum beriman yang bukan Yahudi seperti orang-orang Galatia harus menjalankan upacara-upacara Yahudi termasuk sunat. Dengan pengetahuannya tentang Taurat, Paulus mempertahankan pandangannya bahwa mentaati hukum Taurat tidak membawa seorang lebih dekat kepada Allah. Apa yang membuat seorang menjadi anak Allah adalah imannya akan Yesus Kristus. Bagi Paulus, hukum Taurat adalah penuntun bagi orang percaya sampai Kristus datang, supaya kemudian dibenarkan oleh karena iman. Bapak Ibu saudara-saudari, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bacaan ini. Yang pertama, keselamatan. Keselamatan merupakan anugerah yang diberikan berdasarkan kemurahan Allah dan sepenuhnya bergantung pada iman akan Yesus Kristus.
Keselamatan di dalam Kristus itu yang kemudian memerdekakan orang percaya dan memberikan bagi mereka kebebasan dari beban perbudakan. Ini adalah kemerdekaan berdasarkan penebusan karena anugerah yang harus diperhadapkan dengan keadaan manusia, seperti orang Yahudi pada zaman Paulus yang terikat dengan upacara-upacara agamawi. Dengan kata lain, anugerah kebebasan menjadi mungkin hanya karena Kristus telah membayar dosa manusia dan Roh Kudus memimpin orang percaya keluar dari perhambaan dosa itu. Yang kedua, pokok persoalan ialah sunat. Bacaan ini menegaskan pandangan Paulus bahwa bukan perbuatan melakukan Taurat atau sunat yang akan menyelamatkan seseorang, melainkan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam Roma 4 ayatnya yang ke-11, Paulus mengatakan bahwa tanda sunat diterima oleh Abraham sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ia tunjukkan. Berarti bahwa karena sikap ketaatan iman Abraham kepada Allah lah, maka diperhitungkannya itu sebagai kebenaran. Sunat kemudian dipakai Allah sebagai materai untuk mensahkan iman Abraham kepadanya. Jelaslah bahwa iman kepada Allah yang membenarkan perilaku Abraham bukan sunat. Keselamatan hanya datang dari Kristus, bukan dari Kristus plus atau ditambah sunat. Jikalau kamu menyenatkan diri, nampak bahwa ternyata mereka belum melakukan sunat. Yang ketiga, karena sunat dipakai hanya sebagai sarana untuk mensahkan tindakan iman yang dipandang Allah sebagai kebenaran, maka hal yang penting sebenarnya bukan sunat atau tidak disunat, melainkan iman yang bekerja oleh kasih. Tindakan imani yang didasarkan atau dinyatakan melalui kasih diulang oleh Paulus 3 kali dalam ayatnya yang ke-6, ke-13, dan juga yang ke-14. Betapa menegaskan bagi orang percaya di Galatia bahwa iman kepada Allah dalam Yesus Kristus perlu dinyatakan lewat tindakan kasih yang nyata kepada sesama. Dalam tindakan seseorang mengasihi sesamanya lah, maka nampak imannya kepada Kristus. Bagi Paulus, prinsip pengontrol hidup ialah iman terungkap dalam kasih. Sebagaimana halnya dalam hidup Kristus, hakikat dari kekristenan bukanlah legalisme, melainkan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus yang dicirikan oleh kasih. Paulus menyadari bahwa ajakan untuk tunduk kepada Taurat bukanlah berasal dari Allah yang telah memanggil mereka. Paulus yakin jemaat Galatia akan memperhatikan apa yang dia katakan dan akan tetap berada dalam kasih karunia Yesus Kristus. Pengacau yang mengganggu ketenangan kepercayaan mereka pun akan menderita, menanggung hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu. Menyikapi keadaan ini, Paulus mengingatkan jemaat Galatia bahwa mereka adalah orang-orang merdeka yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari legalitas peraturan-peraturan agamawi. Merdeka adalah istilah yang dipakai oleh Paulus yang berarti jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhambaan yang dimaksud adalah bukan saja hamba dosa, tetapi juga berbagai aturan lama yang begitu mengikat. Mengapa? Karena dalam persekutuan dengan Kristus ada kemerdekaan. Penggunaan kemerdekaan iman ini harus nyata dalam sikap kasih terhadap sesama dan bukan menjadi kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jemaat Galatia dinasihati untuk berdiri teguh pada kebenaran yang telah mereka terima, yaitu Injil Yesus Kristus yang kemudian saling mendukung dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan saling menguatkan iman kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat ini kita belajar bagaimana kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Jadi jangan ada saudara dimanapun itu dan kapanpun itu mau diperhambakan oleh apapun juga, karena saudara sudah dimerdekakan dalam Kristus. Dan karena saudara telah merdeka, maka manfaatkanlah dan gunakanlah kemerdekaan itu dengan bijak dan bertanggung jawab sesuai dengan iman kepada Kristus. Jangan jadikan merdeka itu menjadi alasan kita untuk berbuat hidup dalam dosa.
Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa atas setiap kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini firman-Mu sudah ditaburkan bagi kami, biarlah senantiasa apa yang boleh kami dengarkan akan membawa suatu hal yang baik dalam kehidupan kami. Bapa kami dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami secara khusus pula ingin menopang jemaat-Mu yang ada di pos PI Liang Nyaling Tuhan. Biarlah Engkau memberkati saudara-saudari kami yang ada di pos PI Liang Nyaling, sehingga setiap penyertaan Tuhan dalam pergumulan dan harap mereka pun Engkau akan senantiasa terus memberkati mereka. Bahkan ya Tuhan, biarlah pada saat ini apapun yang kami hadapi dan apapun yang kami saat ini sedang pergumulkan, biarlah itu kami dapat gumulkan di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang juga senantiasa akan membawa kami dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Ini doa seru kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.